Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura adalah pulau yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Pulau ini juga memiliki suku asli yang ada sejak dahulu kala, yakni suku Madura. Kemudian, apa asal-usul suku Madura? Melansir dari buku The History of Madura, karya Samsul Ma'arif, kedatangan masyarakat di Pulau Madura berawal dari bangsa berkebudayaan Neolitik atau zaman batu baru yang penduduknya mampu bercocok tanam. Mereka dari utara yang singgah di pulau tersebut. Itu terjadi sekitar 4000 tahun yang lalu atau 2000 tahun sebelum Masehi. Itu merupakan dampak dari bertambah pesatnya kerajaan-kerajaan Cina karena kepesatan perkembangan kebudayaan mereka, lalu meluaskan pengaruh kekuasaannya ke arah selatan. Hingga akhirnya perpindahan mereka melahirkan bangsa-bangsa Proto-Melayu yang pada saat itu bermukim di wilayah Burma, Siam, dan Indochina. Fenomena itu menyebabkan kelompok bangsa-bangsa tersebut menjadi tercerai-berai. Sebagian dari mereka terus pergi ke arah selatan hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara, termasuk Pulau Madura. Para pendatang itu lalu menetap di sana untuk kemudian menjadi nenek moyang bangsa Madura, seperti bangsa Piah, Champa, dan Jai di Cochin, Cina. Mereka mengacu pada Apai dengan nama Apoy, menyebut istrinya Bineh, dan memakai kata La untuk menyatakan sudah. Berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya, bahasa mereka mengenal konsonan rangkap seperti basa, caca, tetih, kerong, dan penai. Leluhur orang Madura umumnya memiliki tengkorak yang celah matanya lebar mendatar dengan tulang pipi lebih menonjol. Raut muka mereka tidak begitu halus dan warna kulitnya lebih gelap. Dari beberapa penelitian sejarah, belum dipastikan apakah sesampainya di Pulau Madura itu dapat dijumpai penduduk asli Nusantara. Jika ada, maka penduduk asli itu akan dapat dikalahkan, sebab mereka masih berkebudayaan batu tua atau Paleolitik. Adapun pendatang baru dari utara itu berkebudayaan batu baru Neolitik, seperti ditunjukkan oleh peninggalan mereka yang ditemukan di Madura. Mereka mampu mengasah batu menjadi beliung atau kapak persegi yang dapat pula dijadikan pacul. Setelah ratusan tahun di Madura, para pendatang baru itu berketurunan dan terpencar ke seluruh penjuru pulau. Bahkan pulau-pulau kecil di sekitar Madura juga dihuni, seperti Pulau Sepudi dan Kangian di timur, Pulau Mandangin di selat Madura, dan Pulau Masalembu serta Bawean di Laut Jawa. Mereka bermukim dalam kelompok-kelompok yang besarnya ditentukan oleh kesuburan tanah atau daya dukung ekologi setempat. Beberapa kelompok jumlahnya sampai ratusan orang, hingga mereka membentuk satuan-satuan tersendiri, namun masih terikat oleh kesamaan bahasa. Kemudian, apa kerajaan-kerajaan yang ada di Madura? Dalam perdagangan, orang Madura hanya menjadi perantara karena keterbatasan sumber daya alam. Hal ini dikatakan juga yang menyebabkan kerajaan-kerajaan di Madura tidak bisa berdiri sejajar dengan Jawa. Madura selalu menjadi bawahan atau bagian dari kekuasaan Jawa, mulai zaman Kalingga, Mataram kuno, bahkan sampai Mataram Islam. Meski diwarnai dengan banyaknya pemberontakan, Madura tetap menjadi negara bawahan kerajaan besar di Jawa. Kemudian, bagaimana penamaan Madura? Menurut seorang akademisi, Mardi Wasito, kata Madura dalam bahasa Sanskerta berarti permai, indah, molek, cantik, jelita, manis, ramah tamah, dan lemah lembut. Nama pulau itu mungkin pula diilhami dan diambil dari Madura, sebutan suatu daerah serupa di India Selatan yang juga beriklim kering. Begitulah asal-usul suku Madura.
Kini suku Madura telah menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan penduduk 7.179.356 jiwa atau 3,03% total penduduk Indonesia. Itulah asal-usul suku Madura yang belum banyak orang tahu. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.